Yeehaw! Tradisi khas, senyuman hangat, dan balutan alam cantik. Satu-satu jadi checklist wishlist saya di Kasepuhan Sinar Resmi. Weh, oh aduh kan. Wow. Bagian yang paling challenging adalah bawa bambu ini balik ke Kasepuhan. Dan saat tinggal di sini, ada aja kejutan baru buat saya. Oh, itu kayak masakan gitu ya? Apaan sih? Wah, Ibu. Ini dia petualangan saya, Naufal Samudra, di Sukabumi. Oke guys, ini rasanya tuh sama banget, persis kayak sauna. Di Kasepuhan Sinar Resmi ada satu tradisi unik nih yang jadi kebanggaan warga. Tapi sebelum mulai, saya ambil bambu dulu untuk persiapan. Diketok-ketok kayak gitu buat apa tuh? Ini cari yang itu yang udah tua gitu, yang bisa dipanjat. Kalau yang gini kan tuh beda lagi kan ini ya ada lagi gitu. Ini yang udah tua gitu. Bambu yang dirasa cocok siap tuh buat ditebang. Nanti bagian yang paling challenging adalah bawa bambu ini balik ke Kasepuhan. Satu, dua, tiga. Nah, ya situ. Naik situ. Sok, ya itu lurus. Lumayan berat guys. Lumayan berat. Oh, kebayang sih bawa bambu ukuran 13 meter. Belum lagi jalannya nanjak curam kayak gini. Aduh, saya sampai kewalahan banget. Tapi buat warga Kasepuhan Sinar Resmi, kayak gini sih biasa aja. Karena udah jadi rutinitas harian. Baru persiapan aja udah kebayang kan effortnya. Tapi ini bakal seru banget sih. Nah, sekarang kita lihat di belakang kita bambu yang tadi kita udah bawa. Sekarang lagi dipotong-potong dan disiapin untuk tradisi laes. Jujur penasaran banget ini sebenarnya kayak gimana gitu kelihatannya. Pas pentas apalagi gitu kan. Dan gue juga nanti pengen coba, tapi bukan yang beneran ya. Gue pengen cobain nanti, pengen naikin dulu sedikit di bawah pada saat dia belum dinaikin. Nah, nanti kita pengen coba. Dan sekarang kita kayaknya pengen pasang ini ke bawah dulu supaya dia stabil dan gak kemana-mana. Pada ujung bambu dipasang penyangga untuk tempat ngikat tali tambang. Setelah terpasang, ikat tali tambang sampai benar-benar kencang. Lanjut, masukin bambu ke lubang yang udah dibuat. Nah, ini bagian susahnya. Wah, susah ya teman-teman. Susah ya. Aduh, di percobaan pertama gagal. Bambu yang sangat berat nggak berhasil kami masukkan ke lubang. Bahkan bambu sempat kena punggung saya. Aduh. Angkat. Masuk percobaan kedua.
Akhirnya, bambu berhasil ditancapkan. Semua persiapan lais siap. Waktunya saya lihat langsung pertunjukannya. Kang, perasaan tadi di hutan nggak setinggi ini bambunya? Nggak segini, 13 meter kan Wah. tadi waktu kita ngambil di hutan. Tapi ini tinggi banget loh Kang, maksudnya ini kan sekarang masih latihan nih. Ya, masih latihan. Tapi latihan pun kayak gini, tanpa Iya. pengaman. Tanpa pengaman. Serius? Iya, tanpa pengaman. Wah, berarti ini resikonya tuh nggak main-main ya Kang? Ini bukan main-main, ternyata resikonya tuh gede banget buat pelais-pelais ini. Luar biasa sih, salut banget. Oke, kayaknya udah mau siap. Langsung aja lihat. Setelah ritual, pelais atau pemain lais langsung bersiap memanjat bambu. Ini pertama kali saya ngelihat lais langsung dan sedekat ini. Aman! Tanpa pengaman sedikit pun, mereka gampang aja tuh panjat bambu setinggi itu. Tuh kan. Weh, waduh kan. Wow! Buat saya yang awam, lihat si Akang beraksi kayak gini-gini tuh, bener-bener bikin sport jantung deh. Tanpa pengaman di badan dan juga di bawah, jatuh dari ketinggian belasan meter udah pasti berisiko tinggi kan ya? Gak boleh ada ruang buat kesalahan sekecil apapun. Dan semua dilakukan si Akang atas nama melestarikan tradisi. Wah, adrenalin saya ke bawah banget sih pas ngeliat si Akang melakukan manuver. Benar-benar mind blowing. Nah, dia sekarang lagi pengen turun. Mari kita lihat prosesnya dulu. Wah, ternyata kebalik. Oh, gitu turunnya. Wih. Keren, gila, berani banget. Mantap. Luar biasa, keren banget, sumpah. Tapi tadi ada perasaannya kayak gimana sih? Kalau misalnya jatuh kayak tadi sengaja apa gimana itu? Itu sih sengaja, biar jadi kejutan aja gitu. Ternyata di prank ya? Ya, kalau istilah sekarang prank namanya. Nah iya bener. Tapi emang nggak deg-degan sama sekali gitu? Sama sekali enggak. Harus tenang gitu ya? Mungkin karena udah terbiasa juga gitu. Ini emang pelais nih, emang udah terbiasa. Udah berapa tahun jadi pelais berarti? Baru sebentar sih, baru 15 tahun. Baru sebentar, 15 Ya. tahun lamanya. Waduh, tadi habis ngeliat Akang ini kayaknya keren banget kalau bisa. Saya jadinya mau belajar, cuman Belajar. ya kalau tinggi kayak gini nggak berani ya tuh Kang. Ya, bisa juga jadi dibikin bawah gitu kalau mau nyoba. Bisa? Bisa. Boleh sih kalau bisa dibikin tanpa resiko gitu Ya, kan. bisa. Bisa diatur itu. Boleh deh kita coba. Kita coba ya. Jadi excited, kita coba. Let's go. Karena pemula, tali tambangnya diikat lebih rendah. Gak apa-apa, kita cobain. Untuk bisa menguasai gerakan lais, butuh jam terbang tinggi. Konsentrasi penuh saat jaga keseimbangan juga wajib dilakukan. Oke, kan tadi yang basic udah tuh. Sekarang agak yang lebih menarik lagi. Kita cobain ya. Boleh, Yang coba terlentang. gimana tuh? Coba. Nah, Agak depan dulu, agak depan. depan Langsung terlentang. langsung ditelentangin. Ya, langsung. Posisi tangannya begini Ya, atau begini? ya begitu. Begini. Ya, begitu. Pelan-pelan. Tunggu. Kesini ini. Nah, Ya, sebenarnya aja itu.
Rasanya enak. Ya, awas, tok, 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 ya. Mantap. Segini aja tadi main-main di atas talinya udah seneng banget. Tapi nggak ada apa-apanya deh dibanding A-nya gitu yang udah latihan lama banget. Keren sih, luar biasa. Untuk main ini butuh kesabaran yang luar biasa dan juga keberanian yang luar biasa gitu. Keren banget, mantap. Buat pemula kayak saya, nggak jelek-jelek amat lah ya. Seenggaknya saya dapat tepuk tangan dari anak-anak sini nih. Tapi saya salut sih, baru latihan kayak gini aja, ketegangan dan risikonya tetap tinggi, sama kayak saat pentas. Kebayang kan betapa kerennya pertunjukan Lais saat ada acara digelar. Oh bener-bener deh, Lais jadi daya tarik yang gak boleh dilewatin. Oh, itu kayak masakan gitu ya? Apaan sih? Wah, Ibu. Kang, saya tungguin di bawah. Sekarang saya mau jalan-jalan keliling Kasepuhan dulu nih. Ya, hitung-hitung healing lah. Berdamai sama suasana pedesaan. Sah. Punten, Bu. Mangga. Lagi ngapain ini, Bu? Oh, nuju nyembur kurung. Oh, apa tadi? Ini lagi nyembur kurung. Nyembur. Nyimbur Nyimbur. kurung. Ya, nyembur kurung. Oh, itu kayak masakan gitu ya? Apaan sih? Wah, Ibu. Ibu, aku kira Ibu lagi masak. Astaga. Kaget, guys, pas dibuka ada manusia di dalamnya. Kalau di tradisi sini fungsinya apa? Fungsinya kalau misalkan orang sakit, misalkan pakai obat-obat yang beli dari warung atau dari toko nggak sembuh-sembuh, kita pakai obat alami. Simbur kurung. Ini pakai rempah-rempah. Oh, jadi ini fungsinya untuk ngeluarin kayak ngeluarin keringat. Keringat. Iya, keringat itu dipaksa suruh keluar pakai simbur kurung kayak Berarti gitu. ini kayak sauna, guys. Ini kayak sauna tradisional. Siapa tahu? Aku baru tahu kalau di Indonesia itu ada teknologi yang mirip sama sauna. Tapi ini udah diciptakan mungkin lebih lama dari sauna kali ya. Lebih lama, udah dari dulu. Tuh kan ada lagi nih hal baru yang bikin saya penasaran. Ya, simbur kurung, pengobatan tradisional yang masih bisa ditemukan di sini. Ya, bisa dibilang cara pengobatan yang dilakukan unik ya, pakai tikar dan selimut. Apalagi ada rempah-rempah yang tadi itu kan. Rempah yang alami di sini. Itu bagus pasti buat pernafasan kalian, guys. Jadi kalau kalian pengen cobain langsung aja datang ke desa apa? Desa Sirna Resmi, Kasepuhan Sirna Resmi. Buat yang ngelakuin pengobatan akan dikurung dalam tikar dan selimut sembari diasapi air rebusan rempah. Menarik ya. Punten pada diambil heula rempah-rempah nanya. Ya, aku ikut ya, Bu. Boleh. Pengen sekalian lihat. Ayo, Kang. Jadi katanya nih untuk rempah yang digunakan ada aturannya. Ada 7 macam rempah yang direbus sekaligus untuk dijadiin uap saunanya. Kombinasi inilah yang dipercaya bermanfaat untuk kesehatan. Ternyata prosesnya itu mirip sama bikin jamu ya, guys ya. Cuman mungkin ini ada sedikit informasi tambahan. Rempah-rempah yang digunakan di sini itu menggunakan bahan baku kebanyakan dari daun-daun dan rempah-rempah yang dimana antioksidannya yang kita ambil ya teman-teman ya, antioksidannya untuk paru-paru kita. Masak semua bahan rempah sampai air rebusan mendidih. Pastikan aroma rempah keluar sempurna. Gak mau sia-siain kesempatan, apalagi di tengah kondisi tubuh yang mulai capek gini nih. Saya langsung mau coba.
Saya duduk di antara kurungan tikar, setelah itu hasil rebusan rempah ditempatkan persis di depan saya. Nah, uap hasil rebusan ini nih yang ngasih efek panas. Nah, sekarang gue pengen cobain sauna tradisional ala Indonesia, guys. Setelah beberapa hari gue spend time di Kasepuhan dan gue amazed banget sih jujur sama kultur Indonesia yang menurut gue luar biasa ya, karena ini teknologi tuh di luar negeri bisa dibilang tuh baru sauna gitu guys, tapi ternyata di Indonesia udah ada dari lama gitu. Untuk maksimalin suhu panas, bagian atas tikar ditutup pakai selimut. Oke guys, ini rasanya tuh sama banget, persis kayak sauna. Cuman bedanya kalau di sauna tuh nggak ada kayak aromaterapinya gitu. Nah ini ada banget. Terus gue ngerasain di paru-paru. Jadi kayak apa ya? Bikin bisa ngehirup lebih banyak udara gitu. Jadi kapasitasnya naik. Asap yang dihasilin rebusan rempah bisa ngeluarin keringat secara maksimal. Cara inilah yang dianggap detoksifikasi untuk ngilangin racun dalam tubuh. Kalau untuk di aromanya sendiri dia pekat di sereh ya. Kalau yang gue rasain dia lebih ke aroma sereh. Jadi kalau kita kalau lo pernah nyium aroma teh sereh, nah persis sama kayak gitu. Tradisi sembur kuring ini kerap jadi alternatif terakhir saat menyembuhkan penyakit. Kayaknya sih udah 30 menit nih guys. Coba kita panggil ya. Bu. Nah, wih. Beuh. Ternyata benar teman-teman, ini kapasitas lung gue, paru-paru gue langsung naik. Terus tadinya badan gue yang keluarin mungkin racun-racunnya juga kerasa lebih enteng gitu. Wah, langsung bisa main kebo kita. Ya, siap. Yuk, mari guys, kita beraktivitas kembali. Lanjut. Mengandalkan hasil alam jadi denyut nadi kehidupan warga di Kasepuhan Sinar Resmi. Oke, hari ini kita pengen cari kolang-kaling. Terus habis itu kita bakal coba pemasakan rebusnya kayak gimana. Setelah itu kita cobain. Nah, sekarang kita coba cari dulu kolang-kalingnya. Tadi Akangnya sih udah naik duluan, tapi kemana ya? Area perkebunan di Kasepuhan Sinar Resmi sepanjang mata memandang tuh kebanyakan perbukitan. Butuh effort untuk bisa menjelajahi medan. Buat saya yang nggak biasa sih, cukup melelahkan ya. Kita ketinggalan jauh kayaknya sama Akang ya. Dia kan udah biasa. Kita ketinggalan lumayan jauh. Makanya ini medannya luar biasa sih. Lutut aja udah mau ketemu, at least paling nggak ketemu dada lah. Makanya keren sih Akangnya, bisa dengan cepat sampai gitu loh. Mari kita susulin. Semangat! Tuh kan si Akang udah nyampe duluan dia. Mana udah nyiapin semuanya lagi. Kang, ini ditaliin buat apa ya? Boleh jelasin sedikit nggak? Buat buahnya, Buat buahnya nanti ditarik ke atas apa di... turunin terus merosot kayak kali ini. Oh, dia nanti ke bawah sana. Oke, ikutin aja terus prosesnya kayak gimana. Gue juga penasaran banget karena ini pertama kali gue ngeliat panen kolang-kaling. Pemasangan tali kayak ini jadi cara yang kerap dilakukan saat panen kolang-kaling. Bagian tali temali direkat pada bonggol buah biar nggak langsung jatuh ke tanah. Lalu, Kang, ini bener pohonnya di sini? Iya, sini. Wah, ini masih pakai tangga tradisional lagi ya? Iya. Terus naiknya gimana Kang? Naik aja kan? Iya. Ya pakai kaki lah, ya kan? Soalnya ada
ada ini nih coak-coaknya. Betul. Ya. Coba Kang, aku Coba, pengen ngelihat coba. dari bawah. Iya. Ayo, coba ya, manjat. Nah. Siap. Caranya begini. Nih, ini kan ada. Dimasukin satu-satu. Iya, Yuk, mari kita coba ya teman-teman. Kita dari yang kita liatin bapaknya tadi langsung aja naik. Bismillah, ya kan? Bismillah aja. Tanpa pelajaran kita coba. Nah, kita turun dulu biar ahlinya aja dah. Ya kelihatannya sih gampang ya, cuman ya kembali lagi butuh pelajaran mungkin. Dan Akang kan udah terbiasa, jadi cepet banget tadi dia naiknya. Kang, saya tungguin di bawah. Kalau cuma lihat sih, kayaknya si Akang gampang aja gitu ya buat panen di atas pohon sana. Padahal ini tuh sama sekali nggak gampang loh. Dan bener aja, begitu bonggol kolang-kaling dipotong, langsung deh mendarat di tempat yang udah ditentuin. Wih, canggih. Barusan gue habis nyaksiin gimana mereka panen kolang-kaling di desa ini. Dan menarik banget, bisa dibilang teknologinya tuh maju banget. Meskipun nggak pakai teknologi, tapi ini udah canggih banget gitu. Bisa pakai tali supaya kita ngopernya dengan dinamis dan efisiensi gitu loh. Karena ini kalau misalnya diangkat berat banget. Dalam sekali ngerebus, biasanya warga sini pakai drum biar bisa sekaligus banyak. Rata-rata kalau misalnya direbus kayak gitu berapa lama Kang? 1 jam lebih. 1 jam lebih ya? Ya, 1,5 jam. Oke. Tergantung ininya, apinya. Oh, tergantung besar kecilnya. Iya. Oke. Nah, ini tadi kolang-kalingnya yang tadinya warna hijau, sekarang udah berubah warna. Seperti kalian bisa lihat, warnanya sekarang jadi kecoklat-coklatan dan ini setelah direbus setelah 1 jam. Angkat buah kolang-kaling, masuk pemotongan dan pisahin daging, buah, dan kulitnya. Wah, itu dia. Dan keluar. Ini boleh dipakai lagi. Nah, itu dia. Kalau misalnya kondisi kayak gini udah bisa dimakan, Kang, berarti? Bisa. Udah bisa? Mau buang dulu itunya. Apanya? Ini ada matanya. Ada matanya. Dibuang dulu. Nih. Kalau kemakan itu merah. Makan langsung. Bon appetit. Bahan bakunya aja udah cuy banget ya. Iya. Mantap. Mantap. Coba. Memotong kulit kolang-kaling punya trik tersendiri, biar buahnya tetap utuh. Ternyata susah juga ya. Karena tadinya udah kebiasaan kalau misalnya makan kolang-kaling tinggal makan doang. Sekarang gue jadi jauh lebih apresiasi sama makanan ini. Karena udah tahu prosesnya kan panjang, terus juga nggak segampang itu gitu. Satu persatu, isi kolang-kaling mulai terkumpul. Nah, kalau misalnya di rumah kita biasanya cuman diolah jadi kolak atau misalnya apa gitu kan? Es campur. Es campur juga bisa ya Pak. Kalau di sini yang tradisional gitu apa gitu? Ada. Loco caruluk. Bikin loco. Loco caruluk. Iya. Itu gimana tuh? Loco Itu apaan caruluk. tuh? Pakai garam, pakai gula aren. Ini Dilocok kan pakai caruluk, ruas. pakai gula aren juga. Oh, jadi asin terus manis. Iya. Wah, boleh Apa tuh nama? dicobain tuh. Mantul. Wah, ide menarik. Loco caruluk alias rujak kolang-kaling ala Sinar Resmi. Jadi makin penasaran. Kayak apa rasanya ya? Iya, mau bikin itu apa locan? Gimana caranya? Caranya pertama ini masukin apa cabai dulu. Terus Ya, terus garam. garam. Garam itu pakai garam.
Ambil segini aja. Iya, segitu. Sat. Kalau misalnya aku mau nambah satu lagi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kalau seneng itu. Coba nambah satu lagi. Terus pakai ini gula aren. Gula aren. Iya. Gula aren. Oke. Pastikan semua bumbu tercampur rata. Aduh, aroma cabai dan gula aren menggoda banget ya. Terus campurin kolang-kaling dan aduk. Gimana udah kecampur belum itunya apa? Cabainya apa sama itunya? Udah, kayaknya ini semuanya udah nyampur ini, Bu. Coba ya. Cobain. Cobain. Jadi dia itu kenyal, asin, manis, pedas. Tapi yang bikin surprise tuh teksturnya sih, enak banget. Rasa kolang-kaling lolocoan ternyata punya kejutan. Tekstur kolang-kaling yang lembut ketemu sama pedas cabai dan manisnya gula aren. Emang bener sih, apapun olahannya, kalau dimakan langsung di alam, bakal ngena di lidah. Ini pengalaman yang menarik banget. Baru kali ini gue nyobain makan rujak tapi bukan pakai buah gitu. Melainkan pakai kolang-kaling, guys. Enak dan kalau kalian pengen tahu bumbunya itu rasanya mirip banget sama jambu. Tapi kalau ini lebih unik lagi daripada jambu. Habis ketemu yang ekstrim-ekstrim, saya mau refreshing dulu ah. Emang setiap hari gue selalu dikasih kejutan selama gue di sini. Gue suka banget sama tempatnya, luar biasa. Pemandangannya itu selalu keren-keren banget. Gue kagum parah dan kalian harus lihat sih ini tempatnya kayak gimana. Gue super surprise. Kalian udah siap gue reveal tempatnya? 1, 2, Masuk kawasan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, curug atau air terjun larangan jadi sajian alam lain yang bisa saya nikmati. Pesona curug ini nggak kaleng-kaleng loh. Ini nih yang bikin saya bela-belain melipir dari kesepuhan sinar resmi. Tuh, lihat sendiri, air terjunnya berdiri gagah dengan aliran air yang besar. Keren banget ya. Luar biasa indah, dengan air super jernih dan kebiruan. Belum lagi suara gemuruh airnya, bikin irama alam yang nenangin banget. So peaceful ya. Berdiri di tepi curugnya aja udah berasa segarnya. Gak mau buang waktu saatnya saya main air. Wuhuhuhu. Emang airnya tuh di sini lagi bersih banget, jernih luar biasa. Terus juga nggak dingin tapi di kulit dan di badan tuh rasanya seger banget, enak banget luar biasa. Air terjunnya kelihatan makin keren karena diapit sama batuan granit dengan ketinggian sampai 15 meter. Curug Larangan benar-benar ngasih sajian alam yang spektakuler. Kolam di Curug Larangan ini dalamnya dari 4 sampai 8 meter. Rasanya saya nggak mau beranjak nih. Pengennya sih main air lebih lama. Gue pengen coba buka mata, tapi nggak bisa di dalam air, susah. Iya, airnya dingin banget nih, segar.
Kolam pemandiannya juga luas banget ya. Jadi puas nih berenangnya. Tapi ingat ya, kalian harus punya skill berenang yang mumpuni. Soalnya selain dalam, arus di curug ini lumayan kenceng. Wuhu, seru! Sumpah, tempat ini rekomen abis sih buat lepas dari rutinitas sesaat. Wih, saat tubuh terapung di Curug Larangan, beneran ngasih efek yang nenangin pikiran. Ya beginilah kalau alam dijaga, dipandang indah, dinikmati sepuasnya, dan sekejap bikin fresh lagi. Oh ya, di Curug Larangan ini juga nggak lepas dari cerita mitos loh. Konon masyarakatnya percaya siapapun yang datang gak akan kembali. Makanya dinamakan larangan. Kini mitos itu dipahami sebagai bentuk penghormatan pada alam agar tetap terjaga. Ngabisin waktu di Curug Larangan, bikin badan bugar. Wah, saya jadi gak sabar nih buat ketemu kejutan lain di sini.